Allah, Elohim, dia Allah yang penuh kasih. Tetapi dia juga Allah yang punya tujuan. Kalau kita ingin kenal dia, kita nggak hanya bicara kasihnya. Kita perlu tahu purpose-nya. Love and purpose itu satu. Tujuannya tidak meniadakan kasihnya. Kasihnya itu diwujudkan dalam tujuannya. Kita nggak bisa separate. Kalau kita bicara bahasa Ibrani, itu seperti bahasa Mandarin. Itu seperti bahasa kimia yang dari chemistry. Jadi kalau ada orang Indonesia, orang bule, orang Jawa ngomong garam, satunya ngomong garam, salt, uyah, gitu ya, bahasa Jawa uyah, nggak akan ketemu. Tapi kalau orang ahli kimia, biar bangsa apapun, dia akan ketemu satu bahasa, NaCl. Na nggak jadi garam, Cl nggak jadi garam. Tadi itu moral nggak jadi, should be in one. Inilah elemen dalam mencapai tujuannya. Dia memberikan tatanan, desain. Lompat dikit, tapi saya senang sekali apa yang disampaikan Bang Jo, saya meneguhkan. Kita satu spesies, Pak. Jadi tidak ada tokoh yang begitu mempengaruhi dunia. Tapi sebaliknya tidak ada tokoh yang begitu diperdebatkan. Seperti Yesus. Sebab apa yang dia bawa begitu banyak salah dipahami. Dia tidak membawa agama. Dia membawa memulihkan kehilangan yang terbesar. Bukan masuk surga tapi kerajaan surga di bumi. Dia datang memulihkan, istilah yang saya buat, the original design. Jadi Tuhan bukan hanya kasihan. Dia punya cinta, itu adalah juga compassion and passion. Itu kalau bahasa aslinya dalam bahasa Ibraninya perjanjian itu chesed. Chesed, kasih setia. Everything has a design. Anda lihat ayam sama bebek. Mirip kan? Apalagi sudah ayam goreng, bebek goreng. Tapi percayalah dua makhluk ini desainnya beda. Setuju? Kalau satu kandangnya kena hujan lebat banjir, maka ayam stres. Bebek sukacita. Kenapa situasi yang sama, mereka punya perilaku yang berbeda. Bukan karena latihannya berbeda. Bukan trainingnya berbeda. Spesiesnya berbeda. Amin. Kenapa ayam stres? Karena dia tidak didesain untuk hidup di air. Amin. Kenapa bebek sukacita? Karena dia didesain untuk hidup di air. Sebaliknya bebek akan merana. Bahasa Jawanya nelongso. Ya, karena saya dari Jawa. Grieving. Something he sense loss. Karena dia didesain di air. Nah. Kalau ayam bebek aja punya desain, apalagi manusia. Setuju? Dia punya desain. Dia bukan hanya pengasih. What is sin? Kata hamartia. Out of purpose. Saya tulis sedikit. Keluar dari desain. Bukan soal moralitas semata. Kenapa LGBT itu dosa? Kita nggak mengutuk orangnya. Karena desainnya laki sama perempuan. Simple. Kalau laki sama laki itu out of design. What is sin? Out of design.
Everything has a design. Dalam desain ada identity. Dalam desain ada ability. Lihat tuh ayam. Latih dia berenang. Wah, kalau diawasi ya begitu nggak ada lompat dia. Dia dari air lama keringnya. Gitu ya. Kalau bebek keluar. Dalam desain ada kemampuan. Kenapa kucing bisa nangkep tikus? Kenapa? Karena dia kucing. Lu ini penting sekali. Jangan tersinggung ya. Kenapa Anda bisa baca tulis? Oh belajar Pak. Enggak, karena kita manusia. Kalau Anda kucing, Anda tikus, Anda anjing, permisi. Biar dilatih 10 tahun gak bisa baca tulis. That's the point. Identity. Ada purpose. Amin. Apa yang terjadi? Saya bukan mulai kejatuhan, tapi ini saya trigger dulu. Kehilangan terbesar karena pelanggaran manusia pertama. Bukan kehilangan agama. Karena Adam gak punya agama. Tuhan gak memberikan agama. Gak ada bukunya kok. Adam ibadahnya Jumat, Sabtu atau Minggu. Kalau Jumat Islam, kalau Sabtu Yudaism, kalau Minggu Kristen. Tidak tertulis. Adam kehilangan dirinya. Adam kehilangan jubahnya. Apa yang ditembak setan? Kamu akan jadi seperti Allah. Padahal Adam sudah seperti Allah belum? Sudah. Yang digoyang oleh iblis, identitas. Modusnya gak berubah. Waktu ketemu Yesus, kalau engkau anak Allah, kalau. Padahal Yesus sudah anak Allah, sudah, kalau. Karena desain identitas itu fondasi. Sebuah bangunan kalau fondasinya dijatuhkan, runtuh seluruh bangunan. Seluruh usaha bangunan itu runtuh. Identity. Seorang pemenang Nobel sastra dari China namanya siapa itu? Guang Maoyi. Kata war itu ada sama dengan chow. Yang bisa bahasa Mandarin minta izin, saya bukan bisa tapi gulaan aja. Chow itu mencari. Ternyata karakternya tuh sama, cuma kalah tutupnya aja. Strip saja, topinya. Maka saya baru sadar waktu lihat film Kung Fu Panda. Whom am I? I'm full and I need a head. This head. Wow, identity. Setelah dia menemukan identitasnya, baru dia bisa keluarin jurus peace itu. Identity, topi. Itu kata lain dalam Alkitab, jubah. Jubah. Adam kehilangan jubah, mantel. Ternyata UNESCO 4 pilar pendidikan yang saya tidak lihat itu ada di kurikulum. Itu learning to know ada. Dulu no terus, sekarang ya do ada, praktek. Tapi yang saya khawatir tidak pernah diajarkan learning to be. How to be. We are. Matius 5-7 itu Injil kecil. Matius pasal 5-7. Dimulai dari ucapan bahagia. Saya bukan bahagia, bless. Beatitude. Beauty attitude. Itu you are atau you do? You are, not you do. Setelah itu baru you do. Jadi apa yang diajarkan Yesus itu dimulai you are. As a thought you do.
Moralitas itu bisa ditiru. Dengan sebuah pelatihan dan sebagainya. Tetapi to be nggak bisa. Bentar. Tolong disiapin file Yahweh itu. Ini saya gabung karena saya ini pendeta kejadian. Saya ini insinyur sebenarnya. Jadi saya suka menghubungi dan itu meneguhkan. Jadi DNA-nya manusia itu, DNA-nya itu ada sebuah kelipatan 10, 5, 6, 5. Itu manusia. Mari kita lihat, silakan ditayangkan. Oh, sambilan. Ya, saya bocorin langsung aja sambilan. Saudara tahu bahasa Ibrani itu huruf itu ada tetagram sama gematrianya. Yud he wah he itu gematrianya berapa? 10, 5, 6, 5. Jadi seolah-olah di DNA kita, Tuhan itu seperti lukisan, dia memberikan signature. Namanya bukan Allah, namanya Yud-He Wah-He. Proof. Secara sains, 10, 5, 6, 5. Tolong nanti disiapkan, sudah lewat, enggak usah. Nanti besok aja diulang. Tolong disiapin nanti ya, kasih Bapak. Nah, setiap makhluk ini desain. Who is human being? Mana ini? Enggak ada. Oh ya, ini. Tolong PowerPoint-nya lagi. Manusia itu siapa? Saya enggak temukan dari buku teks Alkitab. Dia dibuat 2 bahan, 1 debu tanah. Saya bacakan mewakili bumi. Lalu jadi bahan dari sorga. Allah kan di dalam alam roh. Jadi Alkitab menyingkapkan kita ini campuran 2 komponen bumi dan sorga in one. Sehingga manusia adalah makhluk satu-satunya didesain mampu hidup di 2 realm ini. Son of man and son of God in one. Itulah kita. Itulah Yesus kakak sulung. Karena kita sudah, manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi kita ini makhluk amfibi. Katakan kanan kiri, kita ini makhluk amfibi. Makanya kita ini maunya kemana? Ayo coba jujur ya. Katanya orang masuk surga indah gitu ya, tempat indah. Tapi suruh mati gak ada yang mau. Aneh ya. Kita kalau boleh milih, gak tua, hidup, makmur, tapi bisa naik ke surga, turun lagi begitu. Surga bumi. Itulah Eden. Karena desainnya surga dan bumi itu tidak separate. Aslinya. Ya. Nah, setiap makhluk Tuhan menjadikan itu selalu dia buat habitat. Amin. Dia buat ikan, dia bikin apa? Laut dulu. Dia bikin pohon, biarlah tanah mengeluarkan pohon. Ketika dia jadikan manusia, dia sendiri hadir. Dan sekaligus tanah yang physically itu menjadi surgawi, namanya Taman Eden. Natural and supranatural in one. Itulah namanya dwelling place. Dari situ lahirlah agama. Karena kita keingin menemukan tempat surgawi. Karena rumah kita ini sebenarnya surga bumi itu in one. Tapi agama enggak punya frekuensi. Enggak punya wifi ke sana. Amin. Yang punya cuma Roh Kudus. Portalnya Yesus. Puji Tuhan untuk teknologi digital, wireless. Ya. Jadi apa desainnya? Saya menemukan begini.
3 tadi. Yang tadi sudah disebut. Secara khusus. Tuhan, kok hilang? Tuhan tidak memberikan agama, not religion, but dominion. Perintah pertama itu bukan perintah moral. Kingdom commission. Dan saya melihat kesetaraan dengan perintah agung Matius 28. Itu sebetulnya nuansanya sama. Not religion, dominion. Mandate. Tadi itu. Salem and demut. Salem itu ya ini saya cuma itu ada cade, lamet, mem. Mem bicara, saya ini cuma coba wisdom, knowledge. Cade bicara righteousness, kebenaran. Lamet, tongkat. Memerintah dengan kebenaran dan hikmat. That's key. Yang kedua apa? Pasangannya. Tuhan mengasihi semua makhluk, istilah saya. Tuhan tidak pernah jatuh cinta sama semua makhluk. Cuma sama manusia. Buktinya malaikat tidak ditebus. Kita diciptakan untuk dinikmati Tuhan. Makanya gereja dilahirkan untuk jadi mempelai. That's imam. Tapi jangan dipisah. NA enggak jadi garam, CL enggak jadi garam. Harus inilah relation in covenant. Yang ketiga dia menjadi pewaris. Tadi itu Aubat sama Samar. Dia mewarisi. Suruh mengekspan. Jadi, nah ini, kok nggak bisa? Nah, jadi raja, saya sempat debat sama Pak Refrin. Imam dulu atau raja dulu? Imam dulu Pak. Akhirnya tuh, iya raja dulu. Identitas kita raja dulu. Raja yang imam. Dan putra, bukan budak. Bukan pegawai. Saya nggak tahu. Malaikat tidak pernah disiapkan untuk mewarisi. Karena bukan anak. Malaikat menyembah, setuju? Tapi tidak pernah diajak menyembah dalam keintiman. Dia nggak panggil malaikat untuk yada. Karena nggak serupa. Kita nggak bisa sayang jatuh cinta sama yang nggak sama. Nggak satu spesies. Kalau orang naksir buaya itu sakit jiwa. Ya. Nggak bisa. Karena ini penting. Hal pertama yang Tuhan berikan sama manusia bukan kekuasaan. Keserupaan tadi. Dan saya punya bahasa. Dia bukan hanya mengasihi. Dia mengasihi semua makhluk. Tapi dia nggak sayang sama semua makhluk. Apa yang ditawarkan Tuhan bukan hanya baik secara umum. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi Adam itu desainnya apa? Nah ini. Dia raja, dia imam, dia putra. Saya dengan bangga ngomong begini. Ini kerajaan yang berbeda. Semua raja punya budak. Tapi raja satu ini gak punya budak. Sebab semua penghuninya diadopsi jadi anak. Dan inti dari Paskah itu keluar dari perbudakan. Agama itu mohon maaf. Secara implisit menjadikan manusia suruh jadi budak. Serius. Inti dari Injil apa gitu Paskah versi perjanjian lama atau baru. Itu adalah satu kata kunci. Lepas dari perbudakan. Who is slave? No identity, no dignity, no destiny. That's slave. Apa yang Tuhan berikan? Identity, dignity, destiny. Kalau engkau if you obey my voice and keep my covenant. You will be my special treasure. Engkau menjadi harta kesayangan dia. Bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Jadi mulai Adam, imam, raja, anak.
Kata pertama yang Tuhan berikan, titipkan lewat Musa. Katakan pada Fir'aun, Israel itu anakku. Enggak ada Gusti Allah berkata sama umat manusia, engkau anakku. Kecuali Yahweh. Padahal secara sosial Israel itu apa? Budak. Enggak punya duit. Enggak punya status. But God Almighty declare to the world, they are my son. Saya baca itu, saya tuh bangga banget. Kayak papa yang hebat. Anaknya diculik sama preman. Dia bilang, lepasin anak gua. Lu gak ngelepasin gua, bunuh anakmu ya. Anda punya bapak gitu bangga gak? Ini bukan sosok agamawi. Ini pendekar, saudara. Lepasin anak gua. Nggak ngelepasin anak gua gampar anakmu ya. Itu yang Yahweh katakan. Amin. Ya, jadi mulai Adam, imam, raja, putra, pemerintah, penyembah, pewaris. Kingship, priesthood, sonship. Dia bangkitkan bangsa Israel. Sonship, kingship, priesthood. Dia lahirkan gereja bukan untuk jadi orang beragama. Kingship, priesthood, sonship. Dimulai dari child. Enggak langsung tiba-tiba. Anak kecil enggak bisa jatuh cinta. Anak kecil enggak bisa punya anak. Amin. Ya, belum. Adam sama. Ya, ini. Sedang Yahweh sendiri apa? Bapa, imam besar, raja segala raja. Oke, ini. Nah, ini sudah. Apa itu dosa? Dosa bukan hanya pelanggaran. Dosa itu adalah satu pelanggaran atau perbuatan yang melanggar, yang membuat, yang dilakukan oleh perwakilan sorga di bumi. Imam besar atau apa. Dan raja, sehingga kolaps seluruh ekosistem hubungan sorga dan bumi. Sehingga dosa tidak hanya bicara pelanggaran. Ingat tadi itu bicara musuh. Karena dosa maut masuk. Dosa dan maut itu kakak adik. Kita terjebak hanya bicara dosa, nggak bicara maut. Karena maut punya pijaan karena dosa. Dosa tidak hanya perbuatan, keberadaan. Akibatnya ada, ya ini perenungan saya. Pemisahan. Separate. Jadi Anda pikir manusia itu bisa datang? Enggak bisa. Karena darah daging enggak bisa mengambil bagian dalam kerajaan surga. Enggak bisa. Anda enggak bisa datang ke kantornya Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo memanggil Anda, baru bisa. Yang bawah enggak bisa langsung ke atas. Kalau enggak punya akses. Bukan karena Tuhan kejam. Karena itu tatanan. Nggak bisa, ada ya. Nah kita lihat satu-satu. Jadi apa yang hilang dalam Adam? Dia nggak kehilangan agama, dia kehilangan religious, dia kehilangan priesthoodnya. Ini sedikit sehingga dia keluar dari Taman Eden. Saya kaget, itulah tabernakel. Eden itu ruang Maha Kudus, Taman Eden ruang kudus. Di luar out itu halaman. Kenapa dia keluar dari Taman Eden? Karena dia kehilangan jubahnya. Hanya imam yang boleh tinggal dalam holy place. Jadi bukan karena Tuhan itu kejam. Tatanannya, dia tidak qualified. Karena habitat, heavenly habitation, itu yang tinggal di situ adalah makhluk surgawi. Who is Adam, first man? Immortal divine being. Immortal divine being. Itu original design kita. Makanya kembali ke Yerusalem baru itu apa? Kita tubuh tetapi tubuh kemuliaan. Back to the original design. Dia nggak kehilangan agama, dia kehilangan pemerintahan. Tadi itu disinggung Pak Jonathan. Kita dilahirkan untuk memerintah. Dalam bidang-bidang tertentu tentunya.
Dia nggak kehilangan religion, dia kehilangan habitation. Karena makhluk dengan habitatnya itu should be in one. Makanya 2 Korintus 5 ayat 7, saya nggak situ ada. Kita ini longing untuk menemukan habitat surgawi. Kalau panda ditaruh di hutan jati, orang Jawa bilang nelongso. Karena di dalam habitatnya itu dia menemukan makanan dan kehidupan dan identitasnya. Tuhan gembalaku, tidak kekurangan aku. Kenapa dalam padang rumput? Kenapa pohon itu daunnya hijau? Karena dia ditanam di tepi aliran sungai. Where are you living? Bukan lokasi tapi dimensi. 2 tambah 5 berapa? 7. Ya betul. Itu di alam realita. Tapi kalau di alam surga, di dimensi surgawi, saya kasih tahu. 2 tambah 5 itu 5.000 plus 12 bakul. Yang benar yang mana? 2 betul. Makanya kita harus terhubung dengan dimensi itu. Nah, dia kehilangan ini. Nah, tuh bahasa Inggrisnya. Apa itu? Groaning. Groaning to be clothed with our habitation. Karena manusia kehilangan. Nah, kenapa dosa? Karena dosa nggak bisa, memang tatanan surga nggak bisa dibayar pakai amal. Nyawa ganti nyawa. Nyawa diwakili apa? Darah dan pemisahan. Ya sudahlah, sudah. Nah, masalahnya kerusakan ini nggak bisa dipulihkan oleh agama. Agama itu melatih ayam suruh terbang. Doktornya Taurat menantang, kalau hidup itu bisa diberikan Taurat. Taurat itu kudus, tapi dia nggak punya divine seed. Bukan menghilangkan Taurat, bukan. Karena itu bayangan. Keinginan baik ada, tapi kalau nggak ada benih, nggak ada energinya, itu berhenti di knowledge. Anda harus terhubung, Anda punya list, Anda HP Anda canggih punya aplikasi, baterainya lowbat, nggak jalan semua aplikasi. Ketika anak bungsu itu pulang, masalahnya dia nggak hanya butuh pengampunan, dia nggak hanya butuh pertolongan, dia mengalami kerusakan identitas jubahnya, betul? Nih, siapa Joker itu? Joker itu capek jadi orang baik. Jadi katanya orang jahat itu adalah orang baik yang disakiti berkali-kali. Ketika dia sudah meyakini dia mau jadi orang jahat, dia jadi setan. Jadi sin itu bukan sekedar ya dia pelanggaran, tetapi kekuatan yang memutasi manusia. Siapa bapak dan anak ini? Pasti yang kiri tahu ya, Home Alone. Ini siapa? Enci ya, Pak Le. Ini sama. Karena narkoba. Jadi dosa itu merusak. Dosa itu bukan hanya pelanggaran. Dosa itu mengubah. Kalau ibu punya anak ini enggak nangis. Dulu imut-imut, sekarang amit-amit. Loh, kalau Anda ibunya, nangis loh. Betul ya? Puji Tuhan katanya udah pulih sekarang. Kenapa sampah yang datang siapa? Lalat. Kenapa bunga yang datang lebah? Karena aromanya beda. Auranya beda. Hidup ini dimulai identitas. You are. So you do. You get. Your destiny. Because your identity. Kalau Jepang katanya, kekayaannya diberikan salah satu negara Afrika yang kacau itu. Maka Jepang miskin, ini orang pakar development ya.
Maka negara saya tidak sebutkan siapa yang perang saudara terus tuh bunuh-bunuhan. Ini kaya mendadak OKB. Tapi 50 tahun kemudian dengan nilai, value, mentality yang berbeda. Dia akan miskin kembali, Jepang akan kaya kembali. That's the idea. Kemiskinan itu spiritual, bukan physically. Anak bungsu bukan pelanggaran, dia lost connection. Dia damage. Dia kerja di kandang babi. Babi itu haram, saudara. Enggak ada yang jawab. Najis. Ya, kalau sudah dipanggang baru jadi harum. Makanannya manusia itu cinta. Karena dia disiapin intimasi. Lele, ayam enggak butuh. Pokok dikasih dedek sudah puas dia. Kita bisa merana kalau nggak dicintai. Coba rasakan. Sampai rambut putih pun orang tetap merasa perlu dicintai. Rasakan. Ibu-ibu jangan tersinggung ya. Temukan seorang oma umur 90 lah 80 rambutnya udah putih. Pujilah dia dengan tulus. Aduh tante masih cantik loh. Masih nanti lah tersipu-sipu. Enggak saya udah tua kok gitu ya. Sebenarnya kita kecil, dewasa, tua, sami mawon. We need love. We need dignity. Kucing diperkosa tidak stres. Ya. Seorang gadis diperkosa bisa bunuh diri. Kenapa? Martabatnya dirusak. We need dignity. Karena dia ciptakan dengan kemuliaan. Halo. Ya, lihat orang bisa bunuh-bunuhan. Kalau urusan cinta, urusan martabat, urusan warisan. Tiga. Aneh ya, kalau sudah urusan warisan, cinta, kehormatan, itu orang bisa bunuh-bunuhan. Imam itu bicara mewakili love, intimacy. Raja itu dignity. Putra itu pewaris. Ini sesuai dengan psikologi David McLaren. Apa kelaparan sekarang? Enggak soal strata ekonomi. Feeling unloved. Feeling unwanted. There is more hunger in the world. More than hunger for bread. And ini hunger for love. Enggak pandang orang kaya, orang miskin. Tidak bisa digantikan uang, love. Itu makanan, bukan pengetahuan. Anda saya kasih tulisan air, Anda haus. Berhenti haus? Enggak. Bagaimana berhenti haus? Ketemu wujud, itu loh bedanya Taurat dengan Yesus. Yesus enggak bawa tulisan, Yesus banyak wujud. Anda kalau suruh sekolah SD lagi mau? Enggak, udah lulus Pak, udah tahu. Anda minum air? Kemarin, seminggu yang lalu, 10 tahun yang lalu, Anda bosan air? No, karena air bukan pengetahuan. This is sat hidup. Love bukan knowledge. Love itu makanan. Makanya akulah roti. Anda makan roti itu kan tidak dipikir. Anda minum ini NaCl, HCl, H2O-nya berapa, NaCl-nya berapa, garamnya berapa. Enggak dipikir. Taste it, kecaplah dan lihatlah. Tuhan itu baik. Ini anak ini. Ini orang di Jakarta, lulusan UI. Komunikasi. Kenapa? Kelaparan. Wisuda, ayah ibunya fight. Enggak mau datang dua-dua. Dia lost identity. Karena papanya nggak mau datang, mamanya nggak mau. Ini bukan ilustrasi, true story. Dia loncat dari apartemen 18. Kalau dia ayam, dia kucing, dia nggak apa-apa, nggak stres karena papa mamanya nggak datang waktu. Dia manusia. Yesus datang untuk membuat kita ini utuh, menemukan habitat, menemukan makanan kita. Amin. Kenapa ada seperti ini? Ini negara katanya religius.
92%. Ini Komnas Anak. Oral sex, petting. 2 dari 3 sudah enggak gadis. 1 dari 5 pernah apa? Aborsi. Dokter Andi, saya ngutip aja. Saya enggak tahu kebenaran saya seberapa. 2009 kan angka aborsi di Indonesia 3 juta. Ngeri. Bagaimana dengan tadi itu bilang trauma, anak ini dari Jawa Pos sekian tahun yang lalu. Anak yang diperkosa, dilecehkan oleh ayah kandungnya sendiri. Saya sudah ketemu 2-3 orang yang mengalami pelecehan seksual dari orang terdekat. Menurut psikologi nggak bisa sembuh. Saya katakan Yesus bisa menyembuhkan. Psikologi nggak bisa. Ini orang, ini semua true story. Dia bunuh, ini di Jakarta, 4 anaknya. Karena istrinya selingkuh. Jadi dia mau jerit, cintai aku. Dia protes. Dosa mentwist. Sebetulnya apa yang dicari? Apa yang dicari Absalom? Absalom itu diampuni Daud. Dia bunuh Amnon, mestinya dia masuk penjara. Problemnya Daud mengampuni Absalom, tapi dia nggak lagi dipeluk, nggak lagi dicintai. Kita ini nggak cuma butuh diampuni, kita butuh dicintai, Bapak Ibu Saudara. Yesus tidak datang hanya untuk mengampuni. Karena kalau orang nggak dicintai, dia nggak akan menemukan identitasnya. Karena kita didesain untuk menemukan kasih. Yang terakhir, ini bukan orang miskin, kerajaan Nepal. Makanya Nepal jadi republik. Jadi ini putra mahkota, pacaran, ibu. Nah ini, kalau keluarga istri dominan ini tidak boleh. Dia yang ngatur tidak boleh, putus sambung. Dia juga pemarah. Akhirnya tahun 2001 Juni, ada pesta keluarga, dia keluar dari kamar, dia bunuh bapaknya, dia bunuh ibunya, dia bunuh 2 adiknya. Dia bunuh dirinya sendiri. Setan memang pembunuh. Ini orang kaya loh, bukan orang miskin. Why? Damage in our identity. Nah, kita perlu satu problem solving. Setiap problem punya level. Ya, kalau kita masuk angin, ini bukan iklan. Kita minum apa? Tolak angin. Kalau Anda kena radang tenggorokan, nggak cukup tolak angin. Setuju? Bukan tolak angin itu palsu. Butuh antibiotik. Anda tahu COVID itu apa? Flu. Tapi yang bermutasi. Levelnya naik. Nggak cukup tolak angin, nggak cukup Panadol, nggak cukup antibiotik. Orang harus menemukan obat yang levelnya match. Gimana cancer? Lain lagi. Sudah setiap zaman punya problem. Persoalan kekristenan bukan ajaran sesat. Masalahnya jadul. Kita nggak match dengan problem itu. Saya diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan untuk melayani anak muda. Tolong disiapkan. Salah satu di Palangkaraya. Di situ narkoba itu masuk. Saya waktu kita doa, itu saya mencium aroma perjinahan najis itu kuat sekali. Mereka tuh nggak cuma resting, menggelepar, saudara. Kotoran itu saya rasakan. Saya tidak nuding mereka dasar lu bejat. Saya pulang saya bilang, berarti gereja gagal melengkapi generasi muda untuk menghadapi pandemik dosa. Kalau kata lain, negara tidak punya vaksin membuat orang kena COVID semua. Nggak ada obatnya. Obatnya nggak match. Seks bebas nggak bisa dilawan, cuma hidup kudus ya. Khotbah nggak bisa. Orang itu harus punya satu energi, satu identitas. Kenapa Yusuf itu digoda Tante Potifar? Itu nggak sehari 2 hari loh. Tante Potifar itu perawatan loh Bapak Ibu Saudara ya.
Dan satu hari dia agak kekurangan pakaian gitu ya. Saya merenungkan kenapa Yusuf bisa bicara seno. Emangnya Yusuf tuh juling. Emangnya Yusuf itu nggak punya mata. Emangnya Yusuf tuh nggak normal. Normal. Anak muda. Nggak ada konsel. Nggak ada khotbah. Saya temukan apa yang membuat ini. Saya bahasakan. Aku nggak bisa tante. Nggak apa-apa Sob gitu ya. Nggak ada orang Sob. Gitu. Iya nggak ada orang. Dia nggak jelek, cantik, seksi. Why? Aku nggak bisa. Aku bukan orang yang berkhianat. Aku bukan pengkhianat. I'm not the person like that. Om itu percaya sama saya. Yang tinggal cuma tante. Masa tak pek pisan? Ambil. Apa? Identitas. Kalau pejabat punya identitas, anak ada uang lewat, dia nggak ngambil. Kalau bukan. Sebab apa? Aku bukan maling. Kalau aku melakukan, nggak tunggu orang menghukum. Aku malu sama diriku. Amin. That's a sense of identity. Kenapa Bapak? Bentar. Masih ada waktu atau sudah habis? Oh, masih ada. Tolong. Ini, saya suka ini. Tadi itu. Saya menemukan benang merah yang kuat sekali. Ini, firman bukan ide saya. Waktu Yesus pulang dari puasa 40 hari. Itu dia pulang dengan otoritas. In the power of spirit. Waktu dibaptis, being filled with the Holy Spirit. Waktu puasa 40 hari, dia sudah diuji in the power of the Spirit. Jadi dia nggak baca. Seperti Pak Karno waktu proklamasi, dia nggak baca. Atas nama bangsa Indonesia. Dia punya otoritas karena dari rakyat. Yesus waktu membaca kitab Yesaya bukan sekedar membaca. Dia membaca sebagai ambasador. The Spirit of God, the Lord is upon me. He's anointed me to preach the gospel. Saya suka terjemahan LAI, kabar baik, evangelion. Untuk apa? Buat orang miskin. Kabar baiknya orang miskin apa? Bukan masuk surga, dapat duit. Pemulihan ekonomi. Amin. Bahasa Inggrisnya keluar, bahasa Indonesia, ia mengutus aku. Heal the broken hearted. Kesembuhan. 1 kebutuhan. 2 kesembuhan. 3 apa? Kelepasan. That's the gospel. Kenapa? Ini bukan kebenaran dulu. Tetapi seorang harus pulih dulu. Kalau saya atlet, tujuan saya apa? Bertanding menang dapat medali. Tapi saya geletak ini kena COVID ini. Kena tipes. Pertama, bayangkan saya kena tipes, pelatihnya bilang, kamu harus latihan, targetmu 3 jam. Latihan. Saya jadi tambah kuat atau tambah hancur? Rusak saya. Pertama bukan kebenaran, anugerah dulu. Saya sembuh dulu. Tapi setelah sembuh saya latihan lagi. Saya compare dengan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu intinya permintaan. Kerajaan sorga datang di bumi. Permohonan pertama apa? Berikan makanan, kebutuhan. Yang kedua apa? Ampunilah kesalahan seperti lihat Yakobus. Biarlah engkau saling mengampuni, mengaku dosa supaya engkau sembuh. Kesembuhan. Lepaskan kami. Kebutuhan, kesembuhan, kelepasan. Doa Bapa kami, deklarasi Yesus, match. Amin. Nanti session kedua saya akan ngomong besok. Indonesia konon saya nggak tahu tepatnya. Dia adalah fatherless nation nomor 3 di dunia. Kenapa Bapak? Bapak itu bukan hanya mengampuni, Bapak bukan hanya kasih. Dia memberi love, dia memberi dignity, dia memberi destiny, sense of destiny.
Contoh, kalau ada anak, bapaknya udah jahat, suka marah, medit lagi. Tahu medit? Pelit. Dia bilang, gua enggak bokap-bokapan. Itulah fatherless. Ya. Yang kedua, bapaknya sayang, permisi. Tapi melarat, enggak punya apa-apa. Itu masih punya kekuatan. Aku sayang sama bapak, bapak sayang sama aku. Besok ya Pak ya, kalau aku besok besar, aku mau nyeneng no papa. Ya, ini anak baik. Tapi implicitly dia akan ngomong, aku mau nyeneng no papa, tapi aku enggak kepingin jadi kayak papa. Setuju? Karena bapak ini cuma kasih love. Dia enggak memberi sense of dignity. Dia enggak memberikan sense of destiny. Tapi bayangkan ada anak punya bapak. Dia sayang, tapi dia bukan cuma sayang. Dia sukses. Dia baik hati. Sama orang nuluh. Terkenal di mana-mana. Oh, kamu anaknya Pak itu toh ya. Oh, bapakmu itu hebat loh. Ini gini. Sense of dignity. Ini bapak sayang keluarga. Nggak pernah selingkuh. Suka nolong orang. Pinter. Pejabat tinggi. Wali kota. Sekolah aja diantar sama PhD cum laude, ganteng kayak bintang film. Coba kalau anak itu mana? Ada anak muda nggak di sini? Anak muda di sini. Oh ya. Saya paham. 1-0 buat saya. Saya tanya sama anak muda, kamu kalau punya papa kayak gitu gimana? Apa cuma bilang, makasih ya Pak, kamu sudah kasih aku sekolah, makan. No. Kalau anak laki gini ya, lihat ya. Bapak ini udah baik, sukses, sayang keluarga, terkenal baik hati, pejabat tinggi, pinter, ganteng. Si anak laki ngomong apa? Papa, kamu kok keren banget toh Pak. Setuju? Aku besok besar ya Pak ya. Aku pengen jadi kayak Papa. Kalau anak perempuan, Papa kamu kok keren banget toh Pak. Aku besok ya Pak ya. Aku pengen punya suami kayak Papa. That's father. Not just love. Love, dignity. Saya usul di Israel gereja doa papa kami itu kita udah bangga 4 bahasa, yang lain 1 bahasa. Jawa, Indonesia, Batak, Sentania. Toraja, minta maaf Pak, Toraja. Kurang 1 Saudara. Mantap itu kalau dibahasakan. Betawi. Babi gue yang ada di surga. B. Ayi anakmu B. Identity. Bapak. Amin. Memberi jubah. Memberi benih. Catat. Tidak ada negara yang hebat tanpa punya strong identity. Saya ketemu orang China mainland. Berapa tahun yang lalu saya sekolah di sana. Kalau cerita Mao Zedong dia berbinar-binar. Where are you come from? Indonesia. Kenapa? Karena sejarah kita ini selalu dirusak. Pemerintah setelahnya merusak pemerintah yang sebelumnya. Deng Xiaoping tidak merusak image-nya Mao Zedong. Padahal Mao Zedong itu jahat. Karena sense of itu apa? Lineage, ancestor, identity. Butuh bapak bangsa. Kenapa Yahudi hebat? Identity. Apa yang krisis di Indonesia? Identitas. Apa yang dibawa Yesus? Pemulihan identitas. Siapa saya? Nah, itulah hati Bapa. Tolong disiapkan oleh kemurahan Tuhan. Apa bedanya Yesus dengan nabi yang lain? Ketika seorang pemberita agama, dia cerita dengan bangga nabinya, ini hebat, teladan, dan fine. Itu kita harus hormati. Tapi ketika seorang anak Tuhan yang diurapi, sharing tentang the love of God,
itu gak berhenti cerita. Love itu wujudnya hadir by the Holy Spirit. That's the kingdom of God. Punya banyak sisi. Love, power, and righteousness. Tadi itu pemerintahan. Gak bisa dipisahkan. Gak hanya bicara love. Tapi kalau menyeruti love. Dan di mana salah satu apa? I'm father of fatherless. Bulan November yang lalu saya oleh kemurahan Tuhan saya diundang SMU se-Jayapura. Saya cerita, ini bukan untuk membanggakan. Saya dapat kesempatan, saya bilang dapat kesempatan. Tahun 22 musim Covid namanya. Saya diizinkan KKR. Pemuda pelajar Semarang di Holy Stadiumnya Semarang. Saya sampai bilang, kamu mengundang saya enggak salah tak? Saya bilang gini. Enggak om, ini. Bulan Maret atau Februari tahun lalu, Anda jangan ketawa saya diizinkan Tuhan. KKR SMP sak Sidoarjo. Impossible. Gue ini udah pensiunin mestinya waktunya. Saya sudah opal. Saya tahu bukan saya yang buat. Dan saya mulai berpikir tahu diri. Ini orang-orang sekolah ini nggak ada yang melayani mungkin. Jadi yang mau pensiun ini ya sudah nggak ada, yang ya sudah gua pakai aja lah katanya Tuhan. Tapi saya melihat hati Tuhan. Di Papua, konon kata Papua itu no papa. Apa itu Bapak? Identity. Lihat itu, Cina, Jepang, Rusia, apapun negara itu kuat ketika dia punya strong identity. Dan di mana identitas itu dibangun? Dari sejarah, dan di situ ada namanya bapak bangsa. Betul nggak? Anda merasa anak bangsa nggak? Kadang-kadang kita bisa merasa, nah puji Tuhan, Tuhan datang supaya kita gua anak, bukan budak, anak. Amin. Identitas menentukan perilaku kita. Coba ditayangkan, bisa? Suara. Sambil nunggu ada pertanyaan. Itu orang dosen ya, ada pertanyaan. Begini, jadi Yesus itu membawa realita kerajaan surga. Dimulai di mana? Di sini dan di sini. Makanya perubahan pikiran. Tadi itu disebut. Benih ini nggak akan tumbuh. Sudah anak Tuhan. Ayo, silakan. Suara. Laki-laki. Di mana ada penderitaan, di mana ada kehausan. Love of God itu bukan tulisan. Power of God itu bukan tulisan. That's real. In your genetic code, it's a double helix that right turns, and there are these sulfur bridges in the midst of every single atom that you have that has a code. And what happens is, every 10 there's a bridge, and then every 5 there's a bridge, and then every 6 there's a bridge, and then every 5 there's a bridge, and then it repeats over and over and over and over again. And that's a part of your DNA, that's a part of my DNA. This is something that we just recently discovered. This whole thing of 10, 5, 6, 5. Well, what is amazing is with the numbers actually correspond with Jewish letters. The number, if you notice that there's 2 number 5s, both of those are H's. And then if you'll notice that the number 10 is a Y and the number 6 is a W, it's how the Jews spell Yahweh. And God's name is literally written in your DNA. Okay, well, you see how there's 2 number 5s and there's 2 H's. The word for both of those is behold, behold. The symbol for the Y is a hand, and the symbol for the W is a nail. The name Yahweh means behold the nails in my hands. Beri tepuk tangan buat Bapak kita. Bapak bukan hanya memeluk,
Bapak bukan hanya menolong, Bapak memberi jubah. Anak yang hilang, itu Bapak memberi identitas.